Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Aulia. Bu Aulia ingin tahu bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga kabar Ananda semua, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, nggih. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzu'ni fahma. Amin. Semoga dengan kita doa sebelum belajar, ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat mudah diterima. Amin, amin ya robbal alamin. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa ya? Ayo, semalam sudah ada yang belajar dulu apa belum ya? Ya, hari ini kita akan belajar tema 6 bahasa Indonesia. Yang kita akan pelajari yaitu teks non-fiksi. Sebelum Bu Aulia masuk ke dalam materinya, Bu Aulia memiliki semangat untuk Ananda semua, tetapi Ananda semua harus ikut bernyanyi bersama Bu Aulia. 1, 2, 3. Mari, mari kita belajar. Mari belajar bahasa Indonesia. Ambil bukumu, ambil pulpenmu. Mari belajar bersama-sama. Mari, mari kita semangat. Mari semangat untuk belajar. Bu Aulia akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat memahami teks non-fiksi. Siswa dapat memperkirakan informasi berdasarkan judul dari teks non-fiksi. Tetapi sebelum Bu Aulia masuk ke dalam materi, Bu Aulia ingin tahu bagaimana semangat Ananda hari ini. Hayo, udah semangat apa belum? Apa masih ngantuk nih? Bu Aulia tes semangatnya dulu ya. Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Yeay. Semoga Ananda semua semangat semua untuk belajar dengan Bu Aulia. Selanjutnya yaitu memperkirakan informasi berdasarkan judul dari teks non-fiksi. Ya, Ananda semua tahu tidak apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ya, ada yang tahu apa enggak teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contohnya apa, Bu? Contoh dari teks non-fiksi. Dari pengertiannya saja, teks non-fiksi itu berdasarkan fakta atau realita. Berarti contohnya buku kesehatan, artikel, biografi seseorang, dan isai. Ini biografi. Biografi seseorang dan isai. Karena buku kesehatan itu berdasarkan fakta atau realita. Penulis itu menulis buku kesehatan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, yaitu, nah, pernahkah Ananda semua ke toko buku?
Ayo, Ananda semua sering ke toko buku apa enggak? Pernah, Bu. Ya, pasti Ananda semua sering atau pernah ke toko buku. Ketika di toko buku, apa yang Ananda lakukan? Membaca buku kah? Atau membeli buku? Atau cuma ini, ada buku, kata-kata bagus di foto, cekrek, bikin story. Ayo, siapa yang seperti itu? Pasti salah satu dari Ananda seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita di toko buku, biasanya semua buku itu atau beberapa buku itu masih ada yang tersegel dengan rapi. Saat buku masih tersegel, kita tidak bisa membaca keseluruhan isi buku karena masih disegel. Tetapi kita dapat memperkirakan isi atau informasi yang terdapat dalam buku dengan cara membaca judulnya. Biasanya judul buku itu mencerminkan isi buku. Jadi, ketika kita berada di toko buku, walaupun buku itu masih tersegel, kita bisa memperkirakan informasi apa yang terdapat dari buku tersebut lewat judulnya, lewat judul buku yang ada di buku tersebut. Nah, Bu Olia mempunyai contoh. Perhatikan judul berikut. Judulnya itu ada kebersihan lingkungan. Dari judul buku ini, kira-kira informasi apa yang dapat kita perkirakan? Ya, berdasarkan judul dari teks kebersihan lingkungan, kita dapat memperkirakan informasi seperti definisinya, manfaatnya, atau bahkan penyebab dari kebersihan lingkungan. Di situ kita bisa memperkirakan tanpa kita membaca isi bukunya. Ya, Bu Aulia ingin mengajak Ananda semua berlatih. Mari kita berlatih. Berlatih apa, Bu? Ya, kita lihat dulu kita mau berlatih apa ya. Ya, di sini Bu Aulia ada judul bukunya. Judul bukunya yaitu Penyakit Kulit. Dari judul buku Penyakit Kulit, informasi yang bisa diperkirakan yaitu penyakit kulit atau pengertian dari penyakit kulit dan penyebabnya, atau bisa pengertian penyakit kulit, penyebabnya, dan cara menyembuhkan penyakit kulit tersebut. Selanjutnya, Bu Olive juga mempunyai judul Gejala Pubertas. Gejala pubertas. Dari judul gejala pubertas, kita bisa memperkirakan informasi dari judul tersebut, yaitu pengertian dari pubertas, gejala pubertas, siapa saja yang bisa mengalami gejala pubertas. Selanjutnya, interval nada. Judul buku interval nada. Dari judul buku interval nada, kita bisa memperkirakan informasi yang ada di dalam buku tersebut, yaitu tentang pengertian interval nada itu apa, contoh interval nada itu bagaimana, bagaimana cara penggunaannya juga bisa. Yang terakhir, Bu Olia mempunyai judul Penghargaan terhadap Jasa Para Pahlawan. Dari judul buku ini, informasi yang dapat diperkirakan yaitu jasanya, jasa para pahlawan, dan cara menghargai jasa para pahlawan. Jadi, di setiap judul buku, kita dapat memperoleh informasi yang berbeda-beda. Kita dapat memperkirakan informasi yang berbeda-beda berdasarkan judul buku yang ada. Nah, selanjutnya, memperkirakan informasi bacaan sesuai kata kunci dalam buku. Kalau tadi kita bisa memperkirakan informasi berdasarkan judul
buku kalau sekarang kita memperkirakan informasi bacaan sesuai kata kunci dalam buku? Apa saja? Nah, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kata kunci. Ayo, Ananda semua, tahu tidak apa yang dimaksud dengan kata kunci? Ya, kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam bacaan sesuai kata kunci dalam judul tersebut. Nah, Bu Aulia mempunyai judul teks bacaan, yaitu Bahaya Jajan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah. Dari judul ini, kita bisa mendapatkan kata kunci. Tadi pengertian kata kunci apa ya? Ayo, kita ulang. Ya, pengertian kata kunci tadi kata atau ungkapan yang mewakili konsep. Kata atau ungkapan yang mewakili konsep. Berarti kata atau ungkapan yang mewakili konsep dalam judul Bahaya Jajan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah, yaitu bahaya jajan tidak sehat. Ini merupakan kata kuncinya. Lalu, perkiraan informasinya itu apa saja? Ada, tidak semua jajanan di sekolah itu sehat. Yang kedua, terdapat para penjual menambahkan bahan berbahaya. Yang ketiga, perlu waspada terhadap jajanan yang berwarna mencolok. Dari judul teks ini, kita dapat memperoleh kata kunci dan perkiraan informasinya. Selanjutnya, yaitu menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Jadi, informasi dapat digali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Agar bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, Ananda dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, Ananda itu harus membaca keseluruhan teks tersebut. Yang kedua, Ananda mencatat setiap soal yang diberikan dengan teliti. Yang ketiga, Ananda membaca setiap soal yang diberikan. Yang keempat, Ananda mencari jawaban sesuai dengan teks yang sudah dibaca. Jadi, ketika Ananda akan menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi, langkah-langkah yang harus Ananda lakukan yaitu pertama, membaca dulu. Setelah membaca, mencatat soal yang diberikan. Setelah itu, membaca soalnya, lalu Ananda itu mencari jawaban sesuai dengan teks yang sudah dibaca. Dari penjelasan Bu Aulia tadi mengenai teks non-fiksi, apakah Ananda semua sudah paham? Ya, semoga Ananda semua sudah paham. Bu Aulia akan review dulu materi pada hari ini. Tadi kita belajar apa saja ya? Ya, pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta. Contohnya yaitu buku kesehatan, artikel, biografi seseorang. Itu kan semua ditulis berdasarkan fakta. Setelah itu, bagaimana cara mencari atau memperkirakan informasi yang ada dalam buku bacaan? Ya, kita bisa melihat judulnya terlebih dahulu. Ketika Ananda di toko buku, kan rata-rata semua buku tersegel, sehingga kita tidak bisa membaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, dari judulnya, misalkan
kesehatan mata. Nah, dari judul kesehatan mata, kita dapat memperkirakan informasi berdasarkan judul, yaitu pengertian kesehatan, bagaimana cara menjaga kesehatan mata, penyebab dari penyakit mata, bisa dari judul teks bacaan tersebut. Selanjutnya yaitu informasi. Informasi yang dapat Ananda semua gali, Ananda harus melakukan 4 langkah. Yang pertama, Ananda harus membaca keseluruhan teks non-fiksi. Setelah itu, mencatat soal yang diberikan. Yang keempat yaitu menjawab soal. Jadi, keempat langkah tersebut harus Ananda lakukan agar dapat mencari informasi dalam teks bacaan non-fiksi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga Ananda semua sehat selalu dan ingat, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Kalau berpergian harus menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Sudah dulu ya pertemuan dengan Bu Aulia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.